Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas tentang konten reaction konten ya. Sebenarnya saya juga pernah membuat, akan tetapi hanya satu, dan itu pernah saya hapus juga karena saya bukan tipe seorang yang mereaksikan video orang lain ya. Maksudnya mereaksikan di sini ketika dia ada masalah, ketika itu adalah seseorang yang artis, lalu kita reaksikan video potongannya ya. Ini bisa menjadi masalah besar ya, terutama kalau channel kita sudah besar, karena mereka ini percaya diri bahwa konten-kontennya itu ya memang banyak viewsnya, karena konten ini cukup menarik ya, views dari menjadi YouTuber ini ya, reaction gitu ya. Yang jadi masalah ini biasanya bukan karena hak cipta ya. Yang jadi pertolongan untuk konten kreator tipe ini adalah konten yang dinarasikan. Terus yang kedua adalah konten yang masih boleh ya, tidak melanggar hak cipta, karena mengambil bagian dari orang lain ya. Lagi pula konten orang lain ini sebenarnya boleh dipakai ya, bukan konten hak cipta. Atau mengambil konten hak cipta karena ini dipotong ya. Jadi menjadi high use atau konten yang masih dalam porsi tertentu dibolehkan ya. Anggaplah itu kita sudah tahu semua. Jadi permasalahan itu terutama dari reaksi ini adalah dua problem. Yang pertama, Anda mereaksikan video tapi Anda tidak minta laporan kepada orang yang punya video atau pemilik video asli ya. Kenapa Anda mengambil video saya tanpa laporan dari saya gitu? Setuju atau tidak? Padahal videonya bebas hak cipta, padahal konten itu tertulis ya Creative Commons lah atau apa, tapi Anda mengambilkan tanpa izin dari saya gitu ya. Itu yang biasa menjadi alasan, dan itu bisa menjadi laporan di YouTube, dan YouTube ya mau bagaimana lagi, tidak bisa membantu kalau alasannya seperti itu. Yang kedua adalah penilaian Anda dalam reaksi video itu ya. Mungkin orang lain itu yang direaksikan videonya itu merasa terganggu dengan reaksi Anda karena tidak sesuai reaksi Anda dengan kenyataan sebenarnya yang dialami oleh orang tersebut. Misalkan yang dalam video itu sebenarnya mereka adalah korban ya, korban murni, tapi Anda reaksikan di video Anda itu adalah pelaku juga, pelaku yang mengatasnamakan korban, dan nggak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Makanya kebanyakan konten reaksi ini kan macam-macam, bisa mengarah ke situ. Nanti kalau ada laporan seperti ini, maka YouTube udah nggak mau tahu ya. Itu berarti jatuhnya mengambil video orang tanpa Anda tahu cerita sebenarnya lalu mereaksikan. Dan laporan dari orang ini yang punya pemilik video asli adalah berita yang tidak pantas ya, berita mencemarkan nama baik seseorang. Yang kedua adalah berita yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sudah terlanjur di post. Kalau sudah begini, Anda bisa terkena pelanggaran ya sebagai pemilik video reaksi ya, karena laporan dari orang tersebut. Jadi hati-hati. Oke lah, video Anda aman, video reaksi Anda aman ya. Terus karena Anda mereaksikan video yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan cenderung mencemarkan nama baik ya, karena Anda salah justifikasi, salah menilai bahwa orang itu sebenarnya korban, tapi Anda sebut pelaku juga, pelaku kejahatan ya. Itulah Anda akan bisa menerima laporan, dan YouTube sudah menganggap itu pelanggaran dan merah. Anda punya merah 1 ya. Dan Anda punya video banyak yang viral ya, Anda banyak reaksi juga yang mungkin karena Anda menganggap itu adalah kejahatan dan orang lain tidak terima, atau ternyata konten itu menarik ya karena menilai-nilai orang ya, atau menilai artis segala macam. Mungkin ada juga saksi artis atau perwakilan dari artis itu yang tidak rela videonya itu, atau videonya itu Anda reaksikan dengan berita yang tidak benar, dan itu cenderung melanggar ya etika, mencemarkan nama baik. Anda bisa terkena pelanggaran itu ya.
dan itu bisa menjadikan Anda bukan disemon lagi, tapi channel Anda jatuh ya, hilang ya. Hati-hati, sudah ada buktinya. Jadi sangat menyesakan buat Anda. Konten Anda banyak subscribernya, banyak viewsnya, banyak dolarnya, sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi sejauh ini Anda aman-aman. Tapi ada orang yang men-take down gitu kan, karena beritanya berita pencemaran nama baik ya, mengambil video orang tanpa laporan, walaupun itu tidak ada hak cipta, walaupun itu konten yang digunakan ulang ya. Tapi karena Anda salah menilai dalam reaksi itu, maka itulah kesalahan Anda. Channel Anda bisa hilang kalau kena 3 kali teguran. Bayangkan kalau semuanya sudah viral ya, kemungkinan orang itu, mungkin orang itu punya video yang banyak, videonya itu punya dia, dan dia sudah terlanjur nggak senang, dan video Anda itu yang banyak dari 1 orang itu Anda reaksikan. Nah, karena laporan-laporan dari video itu hanya milik 1 orang, Anda bisa dalam sehari itu bisa kena take down ya. Hati-hati ya. Itu permasalahan yang pernah terjadi ke seseorang YouTuber konten reaksi. Oke. Jadi channel Anda akan terancam cepat hilang dan nggak bisa balik kembali karena terbukti menilai seseorang salah dari reaksi tersebut ya, mencemarkan nama baik. Jadi hati-hati membuat konten reaksi, sebaiknya netral-netral saja dalam mereaksikan video, atau boleh mereaksikan dengan keras tapi sesuai dengan kebenaran. Jadi ternyata misalkan tentang perjudian, ternyata perjudian salah, atau tentang MLM yang ponzi atau money game, jadi orang-orangnya itu jelas salah, leadernya salah ya. Anda marah-marah kepada mereka supaya Anda mengundurkan diri, supaya leadernya mengundurkan diri, bahwa itu perbuatan setan, itu perbuatan merugikan orang lain. Anda bisa marah kepada leadernya karena ada bukti bahwa memang itu program terlarang, itu ilegal gitu. Jadi Anda menjelekkan orang lain, kepribadian yang keras kepala itu masih boleh ya, karena sudah jelas bahwa itu program yang melanggar ya, dan Anda mereaksikan ya. Lain lagi urusannya kalau ternyata malah orang yang baik Anda cemarkan nama ya menjadi buruk, itu lain urusan. Itulah ya, terancam take down channel Anda. Makanya hati-hati dengan konten reaksi ini, sebaiknya netral saja. Kalau Anda sudah tahu semuanya bahwa mereka itu salah atau dia itu salah, dan ada korban kejahatan lain, itu tidak masalah karena sudah sesuai bukti, dan YouTube tahu bahwa itu adalah scam misalkan, itu adalah perbuatan buruk, dan orangnya ya seharusnya mengerti ya kalau Anda kritik di dalam konten reaksi itu. Jadi hati-hati menempatkan sesuatu, jangan sampai salah ya. Salam YouTuber pemula.